Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan melihat satu video yang sudah datang ke Instagram saya. Ini dari teman saya. Saya nggak tahu maksudnya apa, gaji bersih Constable RM 1500. Boleh Anda hidup di Kuala Lumpur gaji sebegitu. 1500 itu berarti 1500 ya, kurang lebih 5 juta ya, 5 juta guys, 1500. Sebenarnya kalau di Indonesia itu udah cukup besar guys ya. Di saya tuh rata-rata gajinya mungkin sekitar di bawah 5 juta guys. Kalau di Bogor ya. Kalau di Bogor di daerah saya. Itu sih beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin udah naik seperti apa tapi nggak tahu. Tapi saya nggak tahu maksud dari video ini seperti apa. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja guys ya. Satu lagi perkara yang saya nak sentuh di sini is on the welfare of our boys. Sikap Welfare. Ini siapa guys ya? Saya nggak tahu, di sini nggak ada nabanya ini. Oh, ini di USM, University Science Malaysia. tidak bertanggungjawab dan kurangnya daya kepimpinan menyebabkan tuan-tuan pun tidak rasa keperluan untuk mendekati anak buah, mengetahui perik-jerih anak buah. You do not know because you just don't care. You don't even come to office. You do not know what happens at night. You know, when your boys are working at night. Semua constable yang masuk polis automatically dia are categorized under B40 category, miskin. So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. 1,500 keluar, itu take home pay ya. Dia masuk RM1,441 apabila dia sign masuk constable, gaji dia RM1,441. Dia habis, dia tamat je latihan, 1,500 campur allowance gedebak boleh sampai 1,008, take home pay 1,500. 1,500 can you live in Kuala Lumpur, Tuan Habibi? Tu tak campur yang sakit, yang tak campur anak sakit, tak campur anak istimewa. Tak. Gila guys. Ini seorang pemimpin ya, hanya seorang pemimpin yang dia sedang membicarakan anak buahnya guys. Dia sepertinya sih sedang membela anak buahnya ya. Maksudnya dia sedang coba menginformasikan apa yang dihadapi oleh anak buahnya. Dia seperti seolah-olah ingin menyampaikan jeritan gitu, kesusahan anak buahnya ini guys. Campur anak yang ada kecacat, yang kena pergi hospital 1 minggu 3 kali. So please know all these people and in whatever capacity yang tuan boleh bantu, maka bantulah. Pada pegawai wanita yang ini ada sedikit. Saya nggak tahu dia berbicara dengan siapa. Apakah dengan ahli politik kah? Apa dengan sesama polis kah? Apa dengan mahasiswa kah? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia menyarankan, dia mengajak untuk coba membantu anak buah dia guys. Polis dalam hal ini ya, yang mungkin dia kategorikan tadi itu miskin guys. Dilema saya dalam bantuan tu tak ada dilema, tetapi yalah, ibu tunggal. Saya dibukakan mata bila pegawai perjawatan perkhidmatan saya datang, "Datuk, kita ada masalah." "Apa pasal?" "Semua anggota ni minta tukar. Diorang ni semua ibu tunggal." Saya cakap, "Okey lah, tukar je lah." Aku cakap, "Apa masalah?" Ya kan? "Tukar yang balik bawa." "Tak boleh Datuk." Ya kan? "Kenapa?" "Kalau semua tukar, habis pegawai perempuan kita kurang dan itu tidak menyelesaikan masalah diorang apabila diorang balik kampung pun." Cakap, "Kenapa perempuan ni emo sikit?" "Datuk, saya juga ibu tunggal, tapi saya harungi dia. 3 orang anak. Hari-hari saya naik motor ambil anak untuk berbelas tahun. Saya boleh buat. Kenapa diorang tak boleh buat?" Dan saya kerja. Okay, she has a point. So, you must have a support group. Kadang-kadang diorang boleh, tetapi disebabkan tidak ada support yang boleh memberikan kata semangat ke, bantuan sekejap nak jaga anak masa pergi kerja ke apa ke. Tak ada. So dia berserabut kepala dia. Dia tahu nak balik, aku nak balik. Tapi bila balik tak selesai masalah dia. You have to take care of your men and women. Itu barulah leadership. Bukan jaga korang aja. Dan you kena adil. Adil ni subjektif. Adil ni susah. Adil ni yang kadang-kadang makan diri. Ya, adil itu guys. Udah kita
Kita coba bersikap adil, tapi bagi orang yang kita sikapi aja, belum tentu keadilan itu dia dapatkan gitu guys. Contoh, semua orang naik pangkat tapi semua orang tak nak bergerak. Sebab kononnya subject matter expert. Konon, aku cakap semua gerak. Aku tak boleh. Kau pakar elektrik ke, kau pakar satelit ke, semua jalan aku cakap. Datang seorang anggota saja, naik naik pangkat saja. Tok, tu ambil balik saya punya sarjan. Saya tak nak. Bukan aku bagi, aku cakap. Pasukan bagilah. Boleh main lompon tau. Saya tak nak tu. Tolong tu cakap. Saya tak nak tukar. Kau cakap apa hal pula ni je kan? Tukar je bukan bagaimana, masih lagi dalam base, masih lagi dalam penggalan, bukan aku tukar kau terbedu ke mana pun aku cakap. Tok, isi saya lumpuh. Anak saya seorang umur 21, seorang umur 22, dia sakit apa? Cerebral palsy apa? Saya pagi-pagi kena angkat dua-dua, pakaikan baju dan sebagainya sebelum saya pergi kerja. Isteri saya masak nasi lemak dan saya jualkan dekat sini. Allowance saya keluar buat kerja ni, inilah ubat saya beli untuk isteri saya dan saya ada masa untuk anak-anak saya. Kalau saya tukarkan saya ke tempat yang Datuk nak letakkan saya ni, saya tak boleh kontrol masa saya tu. Ya, Masya Allah guys. Kadang-kadang guys ya, kalau ada bercerita seperti ini, kadang-kadang memang kita memerlukan pemimpin yang seperti ini ya, yang bijak dalam mengambil keputusan gitu. Ada kisah anak buahnya yang seperti ini, yang ingin ditempatkan di tempat lain, tapi di sisi lain dia dibutuhkan oleh keluarganya gitu. Tapi ini tugas negara. Bagaimana sikap seorang pemimpin seperti ini? Justru sikap kemanusiaan dia yang menurut aku harus diutamakan guys ya dalam hal ini ya. Perilaku dari anak buahnya udah bener. Dia nggak mau pangkat, dia nggak mau title sergeant ke apakah, tapi yang dia inginkan adalah family dia selalu berada di samping dia bisa backup, dia bisa kontrol family dia guys. Nah saya nggak tahu nih sikap dari pemimpinnya seperti apa nih menyikapi hal ini. Kita pun ayah juga, kita pun ada isteri juga. Belum tentu lagi aku boleh angkat isteri aku pagi-pagi lah. But this poor man do that every day. Day in, day out. And I want to transfer him out because dia naik pangkat, gaji naik RM80 lah. So aku cakap, kau stay. Tapi Tok semua suruh gerak tu. Engkau stay. Ni rank kau pakai balik, kau stay. Lepas tu, datanglah. Tok, mana Aci? Dia duduk kekal. Saya tak nak. Woi. Ya, ini dia guys. Yang saya maksud, keadilan itu tidak akan selalu sama ya. Sifatnya itu berbeda bagi setiap orang gitu. Tergantung apa kebutuhannya, apa keperluannya gitu kan. Apa urgensinya gitu. Ini yang memang tantangan ya. Ini sebuah cobaan, ujian bagi seorang pemimpin seperti ini guys. Aku tanya, bini kau sakit, anak kau sempurna, engkau tak bersyukur, aku cakap. Kau tak pernah reti syukur. Apa yang kau ada tu jauh lebih baik daripada dia. Kau nak juga hak dia, sedangkan dia tak dapat hak engkau. Allah SWT tempat letak tuan-tuan dekat sini dengan penuh rasa sayang, dengan penuh rasa hormat supaya tuan-tuan dapat buat kerja. Dan saya telah menengok kejayaan yang jauh lebih berjaya daripada saya dikecapi oleh seorang anggota. Apakah kejayaan itu? Dia sihat, anak-anak dia berjaya, keluarga dia bahagia. At the end of the day, so what I said change is that we are changed towards that. Kita sama-sama memperbaiki dalam konteks khususnya, khasnya Jabatan Siasatan Jenayah. So itu pentingnya tuan-tuan tahu kan kedudukan anak buah. Dan pertukaran-pertukaran ini tuan-tuan kena tengok. Jangan main sokong je satu, jangan main tak sokong satu. You have to know. CCI must take that leadership. You must take the leadership. Oh guys, dari sini kita bisa belajar banyak ya tentang kepemimpinan. Memang tidak mudah menjadi pemimpin. Saya sebagai kepala keluarga tentu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Terlebih lagi ketika seseorang memiliki jabatan seperti orang ini, seperti bapak ini. Saya nggak tahu namanya siapa guys, nggak ada namanya dari perasaan. Bayangkan dia menjadi pemimpin, anak buahnya memiliki masalah-masalah tertentu, dia juga harus mengerti masalah anak buahnya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan, apa yang dia utarakan tadi itu sesuatu yang sangat tepat sekali. Dia memiliki ketegasan. Pertama, dia memiliki ketegasan, tapi dia juga memiliki kelembutan. Satu hal yang sangat penting menurut saya ketika dia berbicara dengan orang yang memang dia memiliki kendala, memiliki masalah di dalam keluarganya, dia tidak berkeras hati, dia melunak di situ tentu, karena dia mungkin melihat ini satu orang ini memiliki sesuatu yang masalah yang lebih serius daripada yang lain gitu. Tapi ketika orang lain yang lain meminta hal yang sama, dia bisa mengutarakan alasan-alasan yang cukup masuk akal dengan cara yang tegas gitu guys, dengan cara yang memang menohok
bahasa Indonesianya itu. Jadi orang lain berpikir benar juga ya, aku kok nggak bersyukur gitu. Intinya adalah guys, dalam video ini yang saya salutkan, ini adalah sosok pemimpin yang diperlukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan ya guys, menurut aku guys. Terlebih lagi di polisi itu kan satu hal yang menurut aku menjadi pelayan masyarakat ya, menjadi istilahnya orang yang banyak dimintai pertolongan oleh masyarakat. Menurut aku pemimpin seperti ini akan bisa menjadi contoh yang baik ya. Seperti gini aja guys contohnya ya, ketika kita memulai sesuatu dari keluarga, ketika dalam keluarga itu baik, tentu kita akan juga baik gitu kepada orang lain. Nah seperti ini juga institusi polis juga, ketika di dalam lingkungan polis itu juga baik, itu kondusif segala macam, mereka keluar pun akan memberikan sesuatu yang baik juga kepada masyarakat guys. Menurut aku penting banget orang-orang seperti ini ada di lingkungan pemerintahan, di lingkungan kepolisian, dan ya kita patut apresiasi juga ya kepada orang ini. Cuman masalah yang tadi 1.500 itu saya nggak tahu untuk kehidupan di Kuala Lumpur seperti apa guys ya. Apakah dengan 1.500 itu cukup apa enggak di Kuala Lumpur dengan keluarga. Tapi yang saya alami guys ya, dulu saya di Kuala Lumpur pegang uang itu kan 2.000 ya kalau nggak salah 2.000. Itu untuk saya sendiri guys, untuk saya sendiri. Tapi kan kalau misalkan untuk satu keluarga gitu kan, belum lagi untuk bayar sekolah, bayar makan segala macam ya, mungkin nggak cukup juga sih, memang nggak cukup, karena saya waktu di sana juga kan banyak dibayar juga oleh teman-teman yang ada di sana gitu kan. Kayaknya sih memang nggak cukup sih guys, kayaknya memang nggak cukup ya 1.500 itu, terutama untuk yang sudah berkeluarga ya. Tapi kalau Indonesia memang cukup besar itu guys, 1.500 itu atau 5 juta itu sudah cukup besar sebenarnya. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman saya yang mengirimkan video ini di Instagram. Terima kasih sudah berbagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.